Militer Israel menyatakan bahwa mereka telah menghancurkan 70 hingga 80% kemampuan tentara Suriah pada Selasa 10 Desember 2024. Dalam serangan itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa ia berupaya menata hubungan dengan rezim Suriah yang baru. Dalam pernyataannya, Netanyahu juga mengancam kehancuran rezim Suriah seperti sebelumnya apabila memfasilitasi Iran untuk transfer senjata ke Hizbullah. Lebih lanjut, diketahui sebanyak 350 jet tempur Israel berpartisipasi dalam serangan yang menargetkan 320 lokasi di Suriah. Serangan tentara tersebut terpantau menghancurkan aset tentara Suriah, mulai dari jet tempur, sistem radar, hingga fasilitas produksi senjata Suriah. Di saat yang sama, Israel juga menyerang zona penyangga Suriah di dataran tinggi Golan. Dalam sebuah pernyataan, militer Israel menyatakan tengah berupaya membangun kehadiran di daerah tersebut. Tak berselang lama setelah runtuhnya rezim Assad, kini Israel sudah membangun zona keamanan steril di Suriah. Hal itu diklaim langsung oleh Menteri Keamanan Israel Katz pada Selasa 10 Desember 2024. Saat kunjungan ke pangkalan Angkatan Laut di Haifa, Katz menyatakan bahwa Israel tengah mengurus penempatan mereka di dataran tinggi Golan. Atas tindakannya itu, Israel menerima kecaman keras dari wilayah regional. Salah satu negara yang mengecam adalah Turki. Turki mengkritik Israel dengan menyebut bahwa tindakan mereka sebagai mentalitas pendudukan. Kementerian Luar Negeri Turki memperingatkan bahwa aksi Israel tersebut dapat mengancam perdamaian Suriah. Selain Turki, Mesir juga turut mengutuk pelanggaran perjanjian pelepasan yang dilakukan Israel dengan Suriah pada tahun 1974. Buktikan solidaritasnya terhadap Gaza, Yaman muncul dengan menyasar sejumlah serangan ke Israel dan juga pendukungnya. Berdasarkan keterangan Yahya Saree, sejumlah operasi itu dilakukan militer Yaman pada Selasa 10 Desember 2024 kemarin. Dalam serangan itu, tentara Yaman menyerang 3 kapal pasukan Amerika Serikat tak lama setelah kapal itu meninggalkan pelabuhan Djibouti. 3 kapal itu disasar Yaman, tak lain setelah mereka sempat berkonflik dengan melakukan agresi terhadap Yaman. Serangan terencana itu dilakukan Yaman menggunakan rudal canggih serta pesawat udara tak berawak atau UAV. Serangan itu terpantau berhasil mengenai sasaran dalam serangan kedua dalam kurun waktu 10 hari. Tak hanya menyerang kapal milik Amerika Serikat, Yaman juga menyasar target sensitif Israel di wilayah Yavne, Isdut, Palestina. Sementara itu, sebuah gedung dengan 10 lantai diketahui juga terkena imbas dari serangan militer Yaman. Pemimpin revolusi Islam di Iran, Sayyid Ali Khamenei, mengungkapkan sebuah pernyataan menohok terkait konflik di Suriah dalam pidatonya Rabu 11 Desember 2024. Menurutnya, Israel dan Amerika Serikat mengatur krisis yang tengah terjadi di Suriah saat ini. Khamenei lanjut menyatakan bahwa Iran memiliki bukti kuat akan permainan peran yang dilakukan oleh Israel dan juga Amerika Serikat. Menyikapi pendudukan di Suriah beberapa waktu ini, Sayyid Khamenei berkata bahwa para penyerang tentunya memiliki tujuan berbeda satu dengan lainnya. Tanpa keraguan, Sayyid Khamenei percaya bahwa pemuda patriotik Suriah akan memerdekakan wilayah Suriah yang diduduki. Saat menutup pidatonya, Sayyid Khamenei mempertegas bahwa Amerika tidak akan bisa menduduki wilayah Suriah. Melanjutkan pelanggaran gencatan senjata yang dilakukan Israel, Lebanon mulai mengerahkan pasukannya di kota-kota perbatasan. Angkatan Darat Lebanon diketahui akan dikerahkan di barisan terdepan di kota Al-Khiam, Ain Arab, dan juga Hamams. Melansir Al-Mayadin.net Rabu 11 Desember 2024, tentara Lebanon terpantau sedang bersiap untuk memasuki permukiman Al-Khiam sebagai tahap pertama penempatannya di perbatasan. Tentara Lebanon nantinya akan menggunakan bulldozer untuk pembersihan jalanan dari sisa-sisa rudal dan hal lainnya. Perlu diketahui, sejauh ini Israel telah melakukan banyak pelanggaran gencatan senjata dengan mengebom sejumlah desa di perbatasan Palestina-Lebanon. 2 rudal Israel menyasar kendaraan di sekitaran pos pemeriksaan tentara Lebanon di Ben Jubel, Lebanon Selatan. 1 orang dikatakan tewas dalam serangan itu, sementara 4 korban lainnya diketahui terluka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.